Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan begitu pula kita senantiasa kepada Allah berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepada orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi melainkan Allah wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwa saya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah abduhu, hamba Allah seperti kita sama, wa rasuluhu, dan inilah pembeda kita dengan beliau adalah seorang rasulnya yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian atau ibadahilah kalian, yaitu Allah, hak, dengan hak, dengan benar, atau dengan cara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tuqatihi, dalam mengibadahinya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa melainkan wa antum, dan keadaan kalian itu muslimun, yaitu dalam keadaan Islam dan murni beramal dengan amalan Islam saja tanpa dicampur dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Mengapa kita diperintahkan untuk seperti itu? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian, yaitu amal perbuatan kalian, dari keliru menjadi benar, benar menjadi istiqomah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan, yaitu ampunan terhadap kalian, yaitu dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adziman, dan barang siapa yang dia taat, baik laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia muda, dewasa atau tua sekalipun, tatkala dia mau mentaati Allah dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulnya, faqad faz, maka sungguh dia itu menjadi hamba Allah yang beruntung, fauzan 'adziman, dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku Islam dan beriman, yang Islam dan mengaku beriman, udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam ajaran Islam, kafah, secara menyeluruh, jangan dipilih-pilih, ikuti semuanya, yang mampu dikerjakan, yang belum mampu ya katakan dalam diri kita belum mampu. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti atau ittiba khutuwatis syaiton, yaitu langkah-langkah syaiton, karena langkah syaitan tidak hanya satu melainkan sangat banyak langkahnya, maka kita dilarang untuk mengikutinya. Tidak lain alasannya adalah innahu, sesungguhnya dia, yaitu syaitan itu, lakum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, berilah salawat kepada nabi kami yaitu Muhammad, dan kepada para keluarganya, dan kepada siapapun yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Engkau tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita sore hari ini, ada satu pertanyaan yang perlu kita sepakati bersama, ngoten nggih. Kira-kira kalau ada pertanyaan, di manakah tempat menjalankan ketakwaan yang terbaik? Kira-kira di mana? Ada suatu tempat di muka bumi ini yang itu merupakan tempat untuk menjalankan ketakwaan atau mengibadai Allah itu yang terbaik tempatnya. Kira-kira di mana? Di mana Pak Tri? Oh, di Ka'bah. Ini Ustadz berdua nih.
Di mana Ustaz? Kira-kira tempatnya ini? Di mana tempat yang terbaik? Ayo, tidak ada hadiahnya saya. Pak Rokim, di mana Pak Rokim? Ah, di masjid, betul. Jawabannya di masjid, iya. Tempat terbaik itu di masjid loh. Jadi maka dari itu kalau ada masjid ini paling tidak kita ini seorang laki-laki ini hatinya harus terpaut dengan masjid. Menjadi salah satu dari hamba Allah yang diliputi dengan naungannya di antara 7 orang yang dinaungi di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi dasar tempat yang paling dicintai oleh Allah dan itu tempat untuk menjalankan ketakwaan terbaik itu adalah di masjid, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim nomor sekian-sekian ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulullah, ahabul bilad, tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih, ilallah, itu apa? Masajiduha. Ya masjid-masjidnya Allah itu dimanapun berada ya kita harus ya mendatangi masjid, ngoten nggih, bukan mendatangi tempat-tempat yang lainnya. Apalagi yang ini wa abawadul bilad, tempat yang paling dibenci mendatangkan kemurkaan Allah itu apa? Aswaquha, yaitu apa? Pasar. Kenapa pasar? Karena di pasar itu banyak kemaksiatan dan itu merupakan sarang bertelurnya siapa? Ya, setan. Itu setan-setan itu bertelur dari kalangan bangsa jin loh, itu beranak pinak di pasar. Orang kalau dengar adzan kalau pas di pasar itu nggih, apalagi tantangannya pas banyak pembelinya, dah adzan itu dilewatkan. Terus jual beli itu banyak tipu dayanya kan, ngoten nggih. Sampai Umar bin Khattab mengatakan kalau belum tahu ilmunya udah kalian jangan dagang, ngoten nggih, seperti itu. Jangan main ke pasar. Karena di situ ya bakal terjerumus oleh tipu daya syaitan. Maka ya sebaik-baik tempat itu adalah di masjid, seperti kita datang pada kesempatan sore hari ini. Dalam sebuah riwayat jamaah rahimakumullah, Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah mengatakan man wada ilal masjid, barang siapa baik laki-laki maupun perempuan yang mau berangkat ke masjid, berarti ke tempat yang Allah liputi dengan kecintaan. Siapa yang mau datang ke tempat yang aku kasih kecintaan di situ? La yuridu ila ayyata'allama khairan, yang dia inginkan datang ke masjid itu bukan nongkrong, bukan nyari teman, bukan datang dengan perut kosong pulang perut kenyang, tapi untuk apa? Dia belajar kebaikan. Au yu'allimahu, atau dia datang menyampaikan. Jadi dua-duanya, yang bicara yang mendengarkan itu kalau dia niatnya begitu datang ke masjid, kana lahu ka ajri hajj, maka baginya itu ada ujrah atau balasan senilai dengan apa? Haji yang apa? Yang taman hajatuhu, yang sempurna. Bayangkan pahala haji itu ternyata bisa kita dapatkan di mana? Tidak hanya di tanah suci saja pahalanya loh, bukan amalannya, tapi Allah berikan itu hanya di masjid. Maka kalau kita datang ke masjid, niatnya ini kita luruskan, untuk apa? Belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, bukan untuk menggandakan sandal dan lain-lain. Jamaah rahimakumullah, kita berkaca kepada satu foto ini, kira-kira panjenengan bisa melihat ini apa yang berkesan dari foto ini, Ini ada satu wilayah di mana? Di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, tepatnya di komplek Baitul Maqdis. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bukan yang masjid kecil itu aja loh, bukan Dome of Rock, itu bukan. Yang dikatakan Masjidil Aqsa itu kompleks, teritori itu namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan dalam bentuk bangunan saja. Kalau disebutkan Masjidil Aqsa, sebagaimana di Al-Quran Allah mengatakan di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi pada malam hari itu dari Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa itu teritori semuanya. Masjid Haram itu bukan Ka'bahnya itu aja, tapi selama yang di wilayah situ tuh ya Masjid Al-Haram, panjangan sholat di latarnya itu pahalanya juga sama dengan yang di dalamnya. Selama itu dinamakan area masjid ya seperti itu. Nah ini orang-orang yang merupakan saudara kita di Palestina itu, mereka itu untuk datang sholat berjamaah ke masjid ini semangat lagi. Walaupun apa? Dia pergi ke sana nih mempertaruhkan nyawanya. Sampai kayak gini aja mereka
semangat. Nah, kalau kita bagaimana di sini? Wis aman, tentram, masjidnya wakeh karek milih adzan ya gitu ya. Ya. Ngoten nggih. Coba ini saudara kita aja untuk datang ke masjid aja dia bertaruh nyawa lah. Kita bertaruh apa ini tadi? Ya kan ngoten nggih. Ini kita harusnya malu dengan saudara-saudara kita di sana nggih. Maka kita perlu berdoa, Allah mansur ikhwanan al muslimin wal mujahidin fi Palestina. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, saudara-saudara kita yang Islam dan juga yang berjuang di bumi Palestina. Jamaah rahimakumullah, semoga dengan kedatangan kita di masjid ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kita banyak kebaikan. Baik, kita masuk dalam tema pembahasan kita jamaah rahimakumullah, mengenal syaitan dalam rangka bukan supaya menjadi teman akrab, tapi supaya mengetahui gerak-geriknya. Gerak-geriknya dia dikatakan oleh Allah khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Jadi langkahnya enggak hanya plan A saja, plan B, plan C, plan D, banyak. Di antaranya yang sudah kita pelajari di pekan-pekan bulan-bulan yang lalu, yang sekarang ini ada tipu dayanya, yaitu tinggal bersama manusia dan dia numpang makan. Tema kita ini sepertinya kayak seperti orang bertamu saja kan, numpang yuk mas, aku safar mbok yo semalam di sini boleh apa enggak, terus numpang makan. Itu manusia, tapi setan dari kalangan bangsa jin pun juga seperti ini, dan juga setan dari bangsa manusia yang setan kepala hitam. Nanti akan kita dapati apa yang dimaksud dengan topik bahasan kita. Syaitan itu tinggal dan makan bersama manusia, yang tidak lain adalah dia itu ingin menempati suatu teritori. Jadi dia bukan makhluk yang sifatnya nomaden, sing pindah-pindah semi sedenter apalagi, tapi dia tuh ingin menetap dan di situ untuk mendapatkan banyak, menurut dia itu keuntungan. Di antaranya dia mau numpang makan. Jadi setan dari bangsa jin itu juga butuh makan. Dia adalah makhluk. Mari kita lanjutkan pembahasan kita jamaah rahimakumullah. Yang dimaksud tinggal bersama manusia adalah dia itu ingin bersama manusia dan berusaha memperdaya agar bisa mendapatkan makanan dari manusia. Allahu a'lam. Kita tidak tahu apakah makanan yang ya zahir yang ada di depan kita, ya makanan yang keras itu, apakah dia juga bisa mengambil makanan dari situ? Kan kita nggak lihat dia makan seperti kita, tapi memang disebutkan dalam hadis-hadis nanti, syaitan tuh ingin mendapatkan ya makanan yang ada di makanan kita. Barangkali itu dalam dimensi gaib itu memang ada ya bagian untuk mereka sendiri, semacam kalau kita berkah, Rasulullah mengatakan jilati tangan kalian, kan tidak tahu loh berkahnya di mana, Jadi ternyata di situ juga tersimpan sudut pandang gaib yang tidak kelihatan oleh mata, tapi itu diperhitungkan secara syariat. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 3794, ini ketinggal jelas, betul nggih? Ya artinya bisa terbantu dari apa yang saya tampilkan. Nanti rekamannya bisa lihat dari yang saya rekam di sini, tampilan layar nih. An Jabirin, dari Jabir, qala, dia berkata, Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Inna syaitana, sesungguhnya, aslinya siapa? Syaitan itu yahduru ahadukum, dia itu mendatangi, lebih tepatnya hadir. Kita sudah sepakat nggih, artinya hadir dan datang perbedaannya jelas nggih. Kalau datang ya cuman nimbrung di situ, tapi kalau hadir dia melakukan tugasnya di situ. Ya seperti wakil rakyat datang tapi tidur. Tapi kalau yang datang tapi ikut rapat sampai selesai, bertanya dan lain-lain, bahkan eyel-eyelan, dia itu hadir, seperti itu. Untuk perkara apa saja dia mendatangi salah seorang di antara kita? Inda kulli syai'in, terhadap segala sesuatu yang ada pada kita ini, min sya'nihi, ya pokoknya setiap saat, setiap waktu dia mendatangi kita. Layaknya kita ini seperti ya santapan yang siap dimakan kapan saja. Rasulullah mengatakan,
Setan itu akan mendatangi kalian loh. Setiap dari kalian akan didatangi setiap saat untuk segala urusan. Tapi kalau Rasulullah menekankan dalam satu kalimat lagi dari hadis ini yang perlu kita cermati, dan ini masuk dalam pembahasan fikih yang perlu kita pelajari dan amalkan dalam keseharian, dan tidak boleh dibuat main-main perkara ini. Apa? Hatta sampai yahduruha inda ta'amihi. Dia tuh juga hadir loh. Dalam apa? Perkara makan. Makan ya plus minum, maksudnya seperti itu. Jadi tatkala kita ingin makan, karena kita hidup ya, makhluk hidup, kita butuh makan. Rupanya tatkala kita makan untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, dia datang untuk mengambil andil di situ. Dia andil dan mengambil juga. Rupanya ada yang dia tunggu dari apa? Makanan kita. Ini topik ini sudah dibahas belum Pak? Belum gitu dulu. Belum di, barangkali saya yang lupa. Baik, kita lanjutkan. Jadi perkara makan ini perlu kita kasih porsi khusus, bukan perkara ada makanan kita ambil makan selesai, tidak. Rupanya kita punya urusan dengan setan, maka kita harus hati-hati. Jadi tidak asal kita kenyang saja. Jamaah rahimakumullah, setan dari kalangan bangsa jin itu sesungguhnya ikut makan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan perantara syaitan dari kalangan manusia. Jadi ini syaitan dari kalangan bangsa jin, dia masuk kepada tubuh seseorang di dalam nafsunya, inna nafsa la'amarat bisu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan atau mengajak kepada keburukan, di surat Yusuf itu. Nah, maka dia itu masuk ke dalam diri manusia, bersemayam di dalam nafsu, dan dia ini membuat manusia yang ditunggangi tadi melakukan perbuatan mengambil makanan secara fisik, secara dohir. Dan tatkala manusia makan itu, dia akan mendapatkan bagian dari yang dimakan oleh manusia tadi. Ceritanya bagaimana? Di dalam sebuah hadis kita bisa melihat kronologinya. Tapi satu pertanyaan bagi kita, gimana caranya syaitan itu ikut makan dengan perantara manusia? Nah, ini yang perlu kita jawab di sini. Ini ada caranya. Caranya tidak lain, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, ada 3 yang akan kita ketengahkan supaya dia bisa mendapatkan makanan dari manusia. Syaitan dari kalangan bangsa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, dan dia mengelola nafsunya supaya manusia itu tergoda tidak membaca zikir. Tidak membaca zikir. Zikir itu mengingat Allah, diantaranya berdoa, baik sebelum maupun sesudah, dan itu di dalam koridor agama Islam atau syariat kita itu tentang adab makan dan minum, diatur di situ, sampai diatur loh. Maaf, masalah cebok pun juga diatur, apalagi perkara makan yang jelas-jelas kata Rasulullah tadi, syaitan itu ikut andil. Di dalam Sahih Muslim nomor hadis 3761, datang dari Udzaifah, dari sahabat Udzaifah Ibnul Yaman, dia berkata, kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Kalau kami diundang untuk apa? Menghadiri, kami ini menghadiri makanan bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan makan ini. Biasanya ada undangan makan. Orang-orang tuh suka ngajak undangan makan supaya Nabi ikut juga di situ. Dan bisa bersedekah kepada sahabat-sahabat yang lain. Lam nadha' aidiyana, tangan kami ini tidak akan kami gerakkan lebih dulu untuk ngambil makanan hatta sampai, nah ini Rasulullah SAW mengambil atau meletakkan makanannya di makanan yang beliau gandaki. Jadi mereka itu adabnya kalau bersama orang-orang yang terhormat, dalam konteks bahasan hadis ini adalah Rasulullah, itu nunggu beliau ngambil dulu, setelah ngambil baru mereka ngambil. Karena ada orang datang, ayo monggo langsung keruyuk habis, ya
dilihat dulu lah yang diundang itu siapa, ngaten nggih. Kalau bukan kita yang diundang siapa, dia yang lebih berhak untuk ngambil duluan, atau mungkin orang yang lebih tua kita berikan atau yang lebih terhormat, ngaten nggih. Bukan, ayo silakan silakan langsung ngalah-ngalahi napa niku. Ya, kumpulan hewan ngaten nggih. Mohon maaf ini perumpamaannya kruyuk kecepatannya tadi lho ngaten nggih. Nah, saat itu terjadi kejadian ketika kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah, fajaat maka datang jariyah, yaitu seorang apa? Budak perempuan. Ka'annaha tudfa'u fadhahabat litadha'a yadaha fit ta'am. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan, padahal Nabi belum ngambil. Budak perempuan itu datang, tangannya maju dulu, ngambil apa? Fit'am, kepada makanan yang sedang dihidangkan. Jadi ini budak perempuan dului Nabi, tangannya ngambil. Bisa bayangkan kira-kira kejadiannya seperti ini. Yang terjadi saat itu fa'akhadha, maka Rasulullah pun mengambil dalam arti menghardik tangannya. Rasulullah itu biyadiha, kepada tangannya si perempuan tadi, dihardik terus dipinggirkan. Artinya jangan ngambil duluan, seperti itu. Jadi Rasulullah itu melakukan tindakan apa itu? Preventif kira-kira seperti itu. Dan di situ kita bisa mengambil faedah. Kenapa Rasulullah melarang? Wah, ada iklan lewat nanti. Tsummaja, kemudian setelah perempuan itu ditampik tangannya oleh Rasulullah SAW, ada yang datang lagi. Kemudian jaa siapa? A'rabiyun, seorang Arab Badui, laki-laki. Yang tadi perempuan, ini ada Arab gunung datang, orang yang maaf mungkin dalam bahasa kita katrok, ka'an nama yudfa, yang dia tuh sama, tangannya maju duluan, belum diiyakan, ngambil apa? Makanan, Kemudian Rasulullah pun melakukan perbuatan yang sama, fa'akhadha biyadihi, dengan tangan beliau pun langsung meraih tangan orang tadi, dipegang langsung diturunkan. Setelah kejadian ini kemudian terjadilah suatu hal yang bisa kita ambil ilmu. Yang ini hal gaib yang hanya bisa dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas beliau pun berkata, ya khotbah akhirnya, tidak jadi makan, Rasulullah khotbah dulu, ngaji dulu. Inna syaitona, sesungguhnya syaitan itu yastahillut ta'am, dia itu ingin mendapatkan makanan. Ini ada syaitan dari bangsa jin ingin mendapatkan makanan dari jatah kita. An la yuzkarasmullahi alaih. Dengan jalan apa? Dengan jalan menggerakkan badan seseorang untuk mengambil makanan, kemudian segera dimakan tanpa apa? Ini berzikir, menyebut apa? Asma Allah. Jadi dengan gerakan orang untuk mungkin dilihat makanannya itu menggiurkan, sudah lapar barangkali, wah ini enak, besar sendiri apalagi, langsung diambil. Dan itu seandainya tidak ditampik tangannya oleh Rasulullah, dua orang tadi itu akan mengambil langsung dimakan tanpa membaca doa, tanpa berzikir. Jadi Rasulullah sudah diberitahu, ini orang kalau dibiarkan dia akan langsung makan. Ini tidak boleh ditampik seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innahu jabi bi hadhil jariyah, dan dia mengkonkretkan kejadian ini dengan apa? Mendatangi, ya, innahu sesungguhnya setan tadi dari bangsa jin itu jaa, datang dengan jalan apa? Melalui perempuan ini, liyastahilla biha, dengan tangannya untuk mendapatkan makanan tadi. Dia masuk ke dalam tubuhnya dengan nafsunya, membuat perempuan ini dari kalangan pembantunya tadi, budak tadi, ngambil untuk segera dimakan. Fa khadtu biyadiha, lantas engkau lihat aku tadi meraih tangannya. Jadi saya tadi nepuk gini ini sesungguhnya untuk, ya, pertama menahan setan itu mendapatkan yang dia inginkan, yang kedua untuk menyelamatkan perempuan ini supaya sesungguhnya dia tatkala makan itu harus membaca, ya,
berdoa dan dia akan mendapatkan keberkahan dari makanan itu tadi. Nah, maka dari itu kalau di antara kita tergiur suatu makanan dan buru-buru ngambil dan lupa berdoa, sesungguhnya itu sedang terjadi tipu daya setan, virusnya sedang bekerja. Dan itu ada aturan syariatnya secara fikih, gimana kalau kita sudah terlanjur makan tanpa membaca dulu di awal sebuah doa. Nah, dari sini Rasulullah mengatakan, tadi sesungguhnya ada loh setan ingin ngambil makanan kita lewat perempuan ini dan ingin dimakan langsung melalui tangannya dan aku meraihnya. Faja'a bihadzal a'rabi, datang juga dia lagi dengan jalan yang lain melalui orang ini Arab Badui ini, liyastahilla bi, dengannya pun menggunakan fisiknya untuk mengambil makanan. Maka tadi kalian lihat aku meraih tangannya, saya hentikan. Jangan lakukan ini. Kalau kau lakukan, kamu terperdaya oleh setan, setan yang untung, kalian yang rugi. Walladhin nafsi biyadihi. Rasul langsung bersumpah loh nggih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa Rasulullah mengatakan? Inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Sesungguhnya tangan setan itu berada di tanganku seperti ia ada di dalam tangan kedua orang tadi. Jadi Rasulullah sudah menahan, ditahan cek, nah itu sesungguhnya sudah ditahan oleh Rasulullah supaya dia tidak mendapatkan kebaikan dari makanan kita. Cuma tidak tahu kalau makan itu dibiarkan apa dia juga langsung makan sendiri, nah itu yang kita tidak tahu. Tapi secara fisik dia ingin mendapatkan itu, dan boleh jadi memang seperti itu. Kalau dia ingin mendapatkan makanan yang dari alam nyata, dia harus memakai media alam nyata juga kan, yaitu apa? Fisiknya manusia tadi. Jadi bisa difahami gitu. Jadi jangan sampai kita terperdaya untuk segera makan, langsung lep, tapi harus berdoa dahulu. Itu tipu daya setan. Kan itu kok sudah habis dan lain-lain. Wah. Bahkan jamaah rahimakumullah, selain setan dari kalangan bangsa jin masuk ke dalam tubuh manusia, setan jin pun ikut masuk dan menginap di dalam rumah manusia. Jadi ada cara yang kedua, dia itu masuk ke rumahnya dulu, nyari tempat dulu. Karena apa? Di dalam tempat itu, rumah itu, akan ada manusia yang beraktivitas di dalamnya, dan dia nanti akan menyediakan makanan untuk dia sendiri, si manusia tadi, dan dia bisa bermain di situ berkali-kali. Kan misalkan makan 3 kali, mungkin makannya 5 kali, dia ingin memanfaatkan kesempatan nyata itu untuk mendapatkan suatu kebaikan dari makanan yang nyata tadi. Kemudian dia kalau sudah masuk ke rumah, menggoda manusia agar seperti yang pertama tadi, ngambil makanan yang sudah dia sediakan tanpa membaca zikir. Ada 2 langkah gitu. Di tempat terbuka kadang-kadang dia langsung menggoda manusia untuk makan. Yang kedua, manusia itu yang memiliki rumah, dia didatangi dan masuk di dalamnya. Dan ini ada protokol yang harus kita kerjakan. Ada langkah-langkah supaya dia tidak ikut masuk, apalagi dia menginap. Bukan berarti dia harus bayar, bukan perkara itu, bukan bayar kos semalam, tapi dia memang tidak boleh masuk ke dalam rumah kita. Bahaya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 3762, di Imam Muslim dimasukkan dalam bab adab makan dan minum. An Jabir ibni Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, innahu, sesungguhnya dia, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika seseorang ingin masuk ke mana? Rumahnya. Ini kembalikan kepada kita rajulu, seorang laki-laki atau secara umum semua perempuan juga. Jika seseorang masuk ke dalam rumah, panjenengan punya rumah ada rumah. Nah, ini kena berarti hadis ini termasuk yang ngomong juga. Jika seseorang ini mau masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallah, kemudian dia menyebut nama Allah. Nah, doanya masuk rumah gimana?
Jangan pura-pura anu lho nggih. Jangan pura-pura lupa. Ngoten nggih, harus diingat nih. Kalau pura-pura lupa kan dilupakan bahaya. Apa? Nah, kita nih masuk sama keluar rumah tuh menyebut nama Allah, Isma Allah. Tidak percaya? Doa keluar rumah gimana? Nah, masuknya gimana? Ya, sebelum walajna, bismillah juga. Nah ini, kita harus menyebut itu. Kalau dia masuk, ini yang pertama konteksnya yang dibahas adalah kalau kamu mau masuk dari luar dan dia menyebut nama Allah, ingda duhulihi, ketika dia mau masuk rumah melalui tempat masuk. Ini maaf ini kalimatnya harus kita perjelas. Ingda duhulihi, dia bacanya di tempat dia mau masuk rumah. Jadi rumah itu masa buntet semua kan enggak nggih? Enggak tembok semua toh, pasti ada lubang untuk masuk ngoten nggih. Nah, lubang masuk rumah ini indah tuhuli, pokoknya apapun itu lubangnya, besar kecil namanya, kalau kalian gunakan untuk masuk rumah, itu panjenengan harus ngapain? Baca. Ngoten nggih. Misalkan Pak Tri betulin rumah, ngoten nggih. Terus pintunya depan ditutup, yang terbuka hanya jendela saja. Nah, atau mungkin pulang kemalaman nggak bawa kunci, lewat jendela, panjenengan masuk lewat situ harus baca. Mungkin jendelanya juga dikunci sama istrinya, lewat pintu belakang naik dari atap dibuka, terus lewat plafon dilepas, mau masuk ke situ harus baca. Temboknya yang didodol itu belum ada gawangannya, masih kosong, itu ditutupi apa? Semacam sesek atau yang lain itu, ya ada hijab itu. Kalau panjenengan mau masuk ke situ, baca doa itu. Jadi lewat mana saja nggih, lewat depan, belakang, atas, bawah, mau masuk rumah baca. Jadi tidak harus pintu loh nggih. Bukan disebut di sini tidak disebut babun, bukan pintu ngoten nggih, tapi disebut tempat masuk. Jadi dari sini jelas, pokoknya bolongan sing nggih mlebu omah, kalau mau lewat situ tujuannya untuk masuk, baca niki. Wa ingda ta'amihi, dan ketika dia di dalam rumah hendak untuk memakan makanannya. Jadi ada dua hal. Kalau kalian mau masuk rumah sebut nama Allah. Kalau kalian mau makan sebut nama Allah. Sebelum makan doanya apa? Nah, itu menyebut nama Allah atau tidak? Jelas nggih. Nah, jadi dari sinilah berangkatnya kenapa kok doa itu diawali dengan bismillah, ngoten nggih. Ya ini hadisnya. Terus apa hubungannya, korelasinya? Nah, Rasulullah mengatakan, kalau kalian masuk rumah dan hendak masuk di pintu, bukan pintu, di lubang masuk rumah, membaca gitu, maka berkatalah setan dari kalangan bangsa jin. Kita tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, Rasulullah yang tahu dan beliau mengabarkan pada kita. Sesungguhnya tatkala panjenengan masuk rumah, bismillah, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Seketika selesai panjenengan membaca itu, sesungguhnya setan itu langsung mengucap. Apa perkataan dia? La mabita lakum. Renek mabit, ora iso nginep sampean ning kene, ngoten iki. Jadi setan-setan yang di teras rumah itu saling mengatakan, "Kang, ade ra ndinggon nginep," seperti itu. Kenal istilah mabit. Mabit nginep. Ade ra iso nginep, ra iso mlebu, seperti itu. Ngomong ke sebelahnya, ra iso mlebu iki semoco iki asma Allah iki, ndak iso mlebu, ndak bisa. Jadi mereka ndak bisa masuk, walaupun pintu kita tuh kita buka loh nggih. Ventilasi yang sebesar kita bisa keluar masuk tanpa ada kasanya itu dia ndak bisa masuk. Sesungguhnya dengan kalimat bismillah itu Masya Allah itu luar biasa. Kalimat bismillah itu, wah, setan saja ndak bisa masuk. Sekalipun kucing, burung bisa masuk, setan ndak bisa masuk. Ngoten nggih, kata Rasulullah. Dan kemudian tatkala kita makan di dalamnya, bismillah, ngoten nggih. Wala asya. Dan tidak bisa makan malam. Ndak ada makan malam. Ndak ada makan malam kita. Karena apa? Ndak bisa kita ambil. Ngoten nggih. Nah, mereka itu langsung putus asa. Kemudian yang terjadi jamaah rahimakumullah,
Rasulullah SAW tidak sampai di situ saja. Boleh jadi kemungkinannya akan lain. Wa idza dakhala, apabila seseorang itu masuk ke rumah, falam yadhkur Allah, tidak menyebut nama Allah atau yadhkur ismallah ngoten nggih. Ingda dukhulihi, di depan lubang masuk rumahnya langsung blunus saja ngoten nggih. Barangkali dia mau ke belakang, sudah ngempet dari tadi, langsung loncat ngoten nggih, tidak ada pintunya, langsung loncat saja masuk. Yang terjadi sesungguhnya saat itu qala syaitan, berkatalah setan. Ngomong dia. Adraktum al-mabit. Kang, kita bisa masuk, kita dapat pintu terbuka lebar. Akhirnya apa? Masuk. Jadi kira-kira doa masuk rumah tadi perkara sepele atau tidak? Perkara besar loh ini. Kita aja pagar aja kita tutup supaya orang tidak masuk loh, tetangga, orang terdekat, keluarga, apalagi orang asing. Lah ini musuh bebuyutan kita. Innahu lakum aduwwum mubin, banyak ayat seperti itu ngoten nggih. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum. Sudah tak bilangin apa kamu lupa dulu bahwasanya jangan ngikuti langkah-langkah atau mengibadahi setan. Sesungguhnya dia itu musuh kamu yang nyata. Loh kok kamu malah persilahkan, monggo pintunya terbuka, tak dulu masuknya. Ini berseberangan ngoten nggih dengan ya syariat ini. Jangan sepelekan perkara doa keluar masuk rumah maupun makan. Tidak sampai di situ saja Rasulullah bersabda, wa idza lam yadhkur Allah inda ta'ami. Tadi dia masuk rumahnya tidak baca. Begitu sudah masuk, setan juga ikut masuk, waktunya dia makan. Inda ta'amihi, di depan makanannya dia mau makan, tidak mau baca, sudah terlanjur lapar, mungkin buang air besar terus lempet perutnya langsung makan. Qala, berkatalah syaitan, adraktum al-mabita wal asya'a. Kita bisa nginep, bisa makan gratis. Bisa merasakan kebahagiaannya kira-kira. Kita safar, lapar dan tidak ada tempat makan, tahu-tahu ada orang, silakan masuk Pak, makanan sudah siap, Bapak bisa tidur sampai besok pagi. Bahagia tidak? Bahagia sekali mereka mengucapkan seperti itu. Nah ini korelasinya nanti akan kita perjelas di pertemuan yang akan datang. Dengan berawal dari hadis tadi, maka kita akan melihat lagi bagaimana caranya dia ikut makan dengan perantara manusia. Karena manusia tadi sudah menjadi apa? Menjadi syaitan, dalam hatinya sudah dilupakan terhadap Allah, sehingga dia tidak lain adalah ya masih dalam hisibnya, kelompok setan. Hizbus syaitan, di dalam Al-Quran dikatakan kelompoknya setan. Maka dari itu jangan sampai kita masuk kelompoknya. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini perjumpaan kita malam hari yang bisa kita bahas. Apabila ada yang kurang jelas bisa nanti dibahas atau dilanjutkan di pertemuan yang datang. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi wal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.